Shalom Bapak Saudara. Boleh lebih semangat shalom. Puji nama Tuhan. Saya mengajak hari ini kita lebih fokus kepada kota dan bangsa kita. Saya percaya pemulihan terjadi pasti. Katakan amin. Amin. Saya suka sekali dengan tema yang diberikan oleh bangsa kita. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Luar biasa. Itu satu perkataan positif. Perkataan profetik di mana memberkati bangsa kita. Karena kesejahteraan bangsa kita tentunya itu kesejahteraan kita. Saat ini saya ajak kita taruh hati, kita benar-benar fokus. Kita minta Tuhan untuk menjamah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keberadaan kami yang baik. Kami masih bisa beribadah dengan keadaan yang luar biasa. Dan kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Membawa doa, pujian, dan penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu, pribadi-Mu. Biar semua yang kami lakukan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari sehati, saudara. Ini doa kami ya Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, membawa bangsa kota kami terkasih di hadapan-Mu ya Allah. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang
sinari dengan dengar doa. Mari bawa doamu. Ampunilah, selamatkanlah kota tercinta, sinari dengan doa kami ya Tuhan. Dengan segenap hatimu nyatakan, ampunilah, selamatkanlah kota tercinta, sinari dengan kasih-Mu. Dengar doa kami. Katakan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Kami bawa bangsa kami, berkati ya Tuhan. Kami katakan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Mari katakan yang positif bagi bangsa ini. Mari naikkan doamu bagi bangsa ini saat ini. Haleluya. Kami doakan bangsa ini, berkati ya Tuhan. Limpahkan kasih setia-Mu. Kami bawa jiwa-jiwa biar bertemu dengan-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu menjamah setiap kami, biar semua orang mengaku Yesus Tuhan. Semua berseru menyembah-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Syaralabatam karalabasi, syarabaralabaralabaralabaralabaralabaralabase, syarabaralabasi. Ya, oralabatam karalab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 ar. Terus berkati, terus berkati. Berkat malah turun atas bangsa ini. Syaralab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 a. Oralaba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 r. Oralabasikaralabayaralaba. Kasih-Mu melimpah atas negeri kami ya Tuhan Yesus. Syarabaralabasi, narabaralabaralabaralabar. Oh haleluya, haleluya.
Jadilah kerajaan-Mu ya Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan terus melimpah. Berkat Allah terus melimpah. Haleluya. Oh haleluya. Yesus, kami tinggikan Kau Tuhan. Jadilah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Diagungkanlah nama-Mu ya Tuhan. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Katakan muliakan. Muliakanlah segala raja, penguasa di udara. Biarlah nama Tuhan kemuliaan. Amin, amin. Biar kerajaan-Mu datang. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu. Katakan di bumi seperti di surga. Di surga kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi. Muliakanlah ya Tuhan. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Hanya nama Tuhan. Yes. Tegakkan sana kemuliaan. Sebab kerajaan-Mu terjadi di tempat ini. Kerajaan-Mu datanglah. Amin. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu. Sehati kita minta Yesus Kristus Tuhan, datanglah, kehendak-Mu terjadi seperti di surga. Kerajaan-Mu kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari sama-sama kita sepakat memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya
firman ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Atas puji-pujian kami, Allah kami ditinggikan. Di atas penyembahan kami, Allah kami diagungkan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Biar kerajaanmu terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Haleluya, sekali lagi shalom Bapak Saudara. Boleh lambaikan tangan yang di belakang juga lambaikan tangan. Shalom. Haleluya. Saudara bersuka cita. Amin. Saya percaya semua orang bersuka cita di tempat ini. Sebab Allah kita dahsyat. Amin. Saudara siap memuji Allah kita dengan luar biasa lagi. Amin. Tepuk tangan bagi yang siap. Haleluya. Tidak ada Allah yang layak ditinggikan selain Allah kita. Dia Allah yang paling besar, paling dahsyat. Tidak ada yang sebanding dari Dia. Haleluya. Yang siap boleh tepuk tangan sambil ikut musik. Goyang badan kiri kanan sedikit. Nikmati Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Saya percaya semua sudah bisa lakuin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan. Mari keras. Allah ditinggikan. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Katakan haleluya. Kami serahkan dan kami Tuhan.
ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala memuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Biar sangkakala memuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah biar sangkakala memuji, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Katakan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Masih kuat? Allah kita dahsyat, katakan amin. Haleluya. Mari sambil tepuk tangan terus. Dengan iman. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah, Allah kita heran. Ayo sekali lagi umat Tuhan, yuk. Allah kita paling keras. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Tidak ada Allah seperti Dia. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Katakan, Allah Allah yang cinta kita semua, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Katakan, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Siapa yang bangga punya Allah yang dahsyat seperti Dia? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan dulu kembali Bapak Saudara. Allah kita heran dan besar. Besar karyanya, ajaib perbuatannya atas bangsa kita, atas kota kita. That's why we worship you, Jesus, because you deserve it. Deserve all the praise. Yes, Lord. Mari sama-sama nyatakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa.
Kami beri penghormatan, pujian, pengagungan, kejayaan. Kami berikan yang terbaik Tuhan. Karena kami sadar semua datang dari Tuhan, oleh Tuhan. Dan bagi Tuhanlah kemuliaan. Terima kasih untuk ibadah yang inspiratif, ibadah yang diberkati Tuhan. Bukan karena acara, program, fasilitas pembicara. Tapi karena Tuhan yang mulia ada di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu tidak bisa disubstitusikan oleh apapun. Engkau segala-galanya Tuhan. Engkau berdaulat atas umat-Mu. Terima kasih. Sekarang sampaikan hati-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, yang penuh kekurangan, tidak akan menghalangi Tuhan menyapa setiap kami. Sapalah kami secara pribadi Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan kalau Tuhan tidak menuntun kami. Seperti doa abdi-Mu Musa dalam Keluaran 33. Jikalau Tuhan tidak menyertai kami, janganlah kami suruh berangkat kemanapun. Karena kami tidak akan bisa berdaya tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersuaralah firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, akan menembus sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit. Kuatkan kami Tuhan, bangkitkan kami. Tapi lebih dari semuanya itu, biar karakter Kristus ada pada kami. Hidup kami mentaati firman, hidup kami diubahkan untuk kami jadi berkat buat bangsa, buat kota, buat negeri di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu ada di sini. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, keagungan, kejayaan, kebesaran. Bagi-Mu kemuliaan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu ya. Shalom Bapak Ibu. Ternyata ini bulan kemerdekaan. Merdeka! Jadi ibadah tadi saya bicara tentang kasih yang menembus semuanya. Tapi ibadah dua ini saya coba akan mengajak kita merenung ulang. Apa sih sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kita. Nah, saya ingatkan kekristenan tidak bicara agama. Kalau bicara agama kan ya ampun Pak, kayaknya kelakuan orang Kristen kok sama saja sama yang lain. Ada banyak orang kecewa kan? Tapi saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, kekristenan itu adalah bicara soal kerajaan Allah kan. Talking about the kingdom of God, pemerintahan Allah. Jadi kalau pemerintahan ini berarti ada king, ada raja. Ya, makanya saya ingatkan, orang kadang bertanya, kenapa kok ada neraka sih, katanya Tuhan baik. Kenapa kok ada orang miskin, kenapa ada orang susah. Nah orang lupa bahwa dia raja. Raja itu kalau titahnya dilanggar pasti ada konsekuensi. Ya dong, dia raja kok, dia pemilik kok. Nah kalau Bapak Ibu baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, itu ada beberapa narasi utama yang harus kita tahu. Ya, 3 narasi utama yang harus kita tahu. Nah, narasi ini saya coba bahas untuk Bapak Ibu semua. Narasi pertama adalah jelas. Tuhan itu adalah raja yang kekal, yang kerajaannya tidak terkalahkan dan tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Ya kan? Jadi itu narasi, he is the king of kings. Dia raja, Bapak Ibu. Dia nggak bisa kita permain-mainkan, Bapak Ibu. Ya, makanya setiap kali ketidaktaatan pada titah raja firman-Nya ada konsekuensi, siapapun dia. Mau pendeta, mau pendekar, mau pengusaha, mau siapa saja, pasti ada konsekuensinya. Ya. Nah, jadi dia raja. Katakan raja Bapak Ibu. Dia raja yang kekal, yang memerintah dalam kerajaan yang tidak terkalahkan, tidak tergoncangkan. Ya, Ibrani 12 berkata kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jelas kan? Nah, narasi yang kedua jelas. Tuhan itu adalah Allah kasih. Ya, makanya dia mengasihi kita dengan tanpa syarat. Kenapa ada keluarga, ada suami istri, ada anak-anak, supaya manifestasi kasih bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kan ada gerakan namanya gerakan yang mau menghapus keluarga, apapun isunya lah. Ya kan? Isu LGBT lah, isu perselingkuhan lah, isu perceraian lah, itu tujuannya supaya begini, tidak perlu ada keluarga. Sebab keluarga itu mengganggu kenikmatan daging. Ya dong, orang kalau sudah keluarga dalam covenant tidak bisa selingkuh, kan nggak enak.
Daging kan maunya seenaknya, free sex, selingkuh, seenaknya. Nah, keluarga mau dihapus dari bumi ini. Karena keluarga itu dianggap kaki tangannya Alkitab yang menghalangi kita jadi liar secara daging. Ya dong? Nah, jadi Tuhan, saya tidak akan membahas itu, sebab itu perlu sesi khusus soal family kan. Ya kan? Makanya betul, kapan keluarga di Eden mulai diserang? Ketika Hawa muncul. Kenapa? Karena mulai ada alat reproduksi. Sebab setan takut muncul generasi baru yang menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Kapan keluarga pertama kali diserang? Waktu Hawa mulai diciptakan. Langsung diserang. Karena berarti ada potensi reproduksi. Itu menghasilkan keturunan baru yang takut akan Tuhan. Itu kan misi itu talking about mission kan. Ya Bapak Ibu ya. Nah jadi yang kedua, Tuhan itu penuh kasih. Tapi kita jangan berhenti di situ. Narasi ketiga adalah begini. Tuhan itu menetapkan memilih kita. Untuk setiap kita tidak boleh ada yang nganggur. Harus terlibat dalam kehendaknya. Ya, tidak harus pelayanan di gereja. Misalnya kayak saya misalnya ya. Tapi di setiap aspek, di pekerjaan, di profesi Bapak Ibu. Ya, oh ya, kita harus semua terlibat dalam pelayanan. Karena satu kali nanti Bapak Ibu, ya kita itu akan mempertanggungjawabkan yang Tuhan percayakan. Waktu kehidupan Bapak Ibu yang sekarang ini kita miliki, ini bukan muncul tiba-tiba. Ini adalah kepercayaan. Nah kepercayaan selalu pasti paralel dengan prinsip namanya responsibility, pertanggungjawaban. Ya kan kita siap nggak nanti kalau ketemu Tuhan? Jangan bilang begini masih lama, belum tentu. Teman saya kemarin 51 tahun meninggal. Saya kaget, asli kaget banget. Anak ini ceria, ya memang kita harus siap. Makanya saya selalu mempersiapkan diri. Kapan saja Tuhan panggil saya, ya kapan saja, saya nggak tahu. Ya saya harus siap. Ya karena begini, kalau saya nggak siap nanti saya bisa berdiri nggak di hadapan tahta Tuhan. Ini bukan di hadapan tahta manusia loh. Yang kalau punya uang yang salah jadi benar, benar jadi salah kan? Bisa lah, bisa. Kalau manusia kan begitu kan Bapak Ibu. Tapi ini tahta Tuhan, raja loh Bapak Ibu. Ya kan? Saya ingatkan saja Bapak Ibu. Nah, kenapa saya kuat berdiri di hadapan Bapak Ibu semua hari ini untuk sharing? Ya karena saya punya persiapan. Kalau saya tidak punya persiapan khotbah, saya tidak tahan berdiri. Saya mau ngomong apa coba? Saya punya persiapan, makanya saya bisa tahan kira-kira 30 sampai sebetulnya 1 jam saja bisa lah. Cuman kan waktunya ya jatah khotbahnya memang 30 menit saja. Ya kan? Nah, oke. 30 menit saja kayaknya kurang antusias kayaknya ini. Antusias ya Bapak Ibu ya. Biasanya orang karismatik memang paling suka nyanyi, malas dengar khotbah biasanya ya. Kita nyanyi terus tapi dengar khotbah malas. Harusnya ya nyanyi semangat, dengar khotbah semangat kan? Ya kan? Nanti saudara akan ada apa itu nanti? Ada ya nyanyian pulau-pulau Indonesia asik, aransemennya keren banget. Kayaknya Indra Lesmana yang bikin ya. Nah, enggak dia yang bikin lah dengan tim. Keren. Saya penggemar musik jadi saya bilang wah keren itu ya. Oke. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya. Coba kita baca ya, kita baca. Kejadian pasal pertama ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Coba let's see ya, kita lihat ya. Bahasa aslinya ini dalam bahasa Hebrew itu ditulis kata Bereshit. Jadi orang Ibrani kalau membaca Bereshit itu king, raja. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Ya, in the beginning God created the heavens and the earth. Nah, kata pada mulanya in the beginning itu dalam bahasa Ibrani kalau orang Yahudi membaca pasti tahu ini raja ini. Karena ini kausa prima penyebab semuanya. Ya kata Bereshit in the beginning pada mulanya. Itu berasal dari 2 kata kan. B itu di dalam be. Kemudian resit itu adalah king, leader. Dia adalah penyebab. Dia sumber, source. Dia kausa prima penyebab semuanya. Makanya Tuhan itu tidak diciptakan oleh apapun dan oleh siapapun. Dia sudah ada sebelum semuanya ada. Semuanya ada diciptakan oleh dia. Karena dia adalah yang awal. Dia ada pada mulanya. Jadi orang Ibrani kalau membaca ini, oh ini raja ini. Gak main-main. Ya, nah ayat yang kedua. Nah ini menurut para pakar teologi diyakini. Ini adalah ketiga kondisi kenapa terjadi begini.
Karena Lucifer dan pasukan malaikat yang memberontak, setan dan semua pasukannya itu dibuang ke bumi. Makanya terjadi ini. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan tidak mau ada kegelapan. Nah, ini semua ahli teologi meyakini bahwa ini masanya ketika setan dibuang ke bumi ini. Kita tahu nanti ujungnya adalah kejatuhan dan sebagainya. Ya, saya tidak akan membahas itu lebih detail. Ya, sedikit mengajar lah ya. Ya, kalau saya mengajar gampang lah hari ini mau mengajar misalnya 5 jurus jadi orang kaya dengan mudah, paling gampang itu ya. Tapi enggak lah, saya mau mengajar yang supaya Bapak Ibu coba merenung ulang. Berbuat apa kita buat bangsa ini dengan waktu yang Tuhan masih berikan. Jadi, oke. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah itu Tuhan berfirman, ya, ini adalah identitas dan prioritas. First Tuhan berfirman, Tuhan katakan ini ayat yang ketiga. Nah itu, berfirmanlah Allah, sama-sama baca ya umat yang ada di PRC 23, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi awal Tuhan pertama kali bersuara itu adalah terang. Ini adalah identitas dan prioritas. Terang itu selalu mengusir kegelapan. Makanya ya tempat itu segelap apapun, sebejat apapun, serusak apapun, kalau terang menyala pasti hilang kegelapan. Masalahnya kan terangnya nggak menyala, terangnya pada ngumpet, ditaruh di bawah gantang. Orang Kristen tuh identitas prioritasnya harus jadi terang. Ya, tidak ada teori gelap menang sama terang. Begitu ada terang, automatically gelap langsung hilang. Seperti prinsip misalnya begini, kalau rumah kita tidak mau ada tikus, keluarkan sampah dari rumah kita, tikusnya hilang. Kenapa banyak tikus? Ya karena banyak sampah di rumah kita. Loh, ya kan? Coba analogi apa lagi yang bisa membantah ini kan Bapak Ibu? Jadi tempat segelap apapun, makanya Bapak Ibu tidak usah menuntut yang lain. Kita nyalakan terang saja hidup kita, gelap hilang kok. Ya, memang gelap tidak suka sama terang. Makanya saya beritahu, hidup benar itu tidak disukai tapi berwibawa. Saudara kalau nggak korupsi di kantor, nggak disukai teman-teman yang korupsi, tapi saudara berwibawa. Oh iyalah, pastilah, pasti. Semua kejahatan tidak suka kebenaran, pasti. Tapi kan kita berwibawa. Pernah dengar nggak ada orang, dia kaya tapi maling lah, coba. Dia kaya tapi kasar tuh, diketawain kan. Nah itu wibawa nggak ada Bapak Ibu. Pernah ketemu orang sederhana, tapi dihargai karakternya. Nah itu terang itu Bapak Ibu. Ya, kok sedih semua dengar ini ya. Padahal kan ini firman Tuhan kan. Loh saya suruh khotbah apa Bapak Ibu? Ya, saya nggak berharap tepuk tangan Pak, nggak berharap. Saudara tepuk tangan atau tidak saya tetap semangat. Ya kan? Bukan kayak merpati diterbangkan ditepuk tangan ini baru, bukan. Saya bukan Doro Pak, Doro itu bahasa Jerman itu. Doro itu merpati kan, yang dari Jerman tahu ya. Yang dari Jawa maksudnya, jejer kauman kan. Jadi ya, kan di Jawa banyak kauman itu namanya. Ya, oke. Jadi lupa ngomong apa saya. Oke. Nah, Bapak Ibu kembali lagi ke sini. Nah Alkitab itu isinya sebetulnya ada 4 kan. Garis besarnya ada 4. Gak tahu sudah pernah diajar ini atau tidak. Pernah lah mungkin Pak Pastor Robert atau tim pengajaran di sini pasti ngajar inilah. Isi Alkitab itu ada 4 kan. Yang pertama adalah penciptaan. Penciptaan. Yaitu Beresit, Tuhan menciptakan. Ya kan? Penciptaan. Nah kita itu diciptakan. Kita itu tidak tiba-tiba muncul dari batu. Muncul begitu. Kamu nggak muncul dari pohon kan ya? Nah, ya. Makanya itu teori Pithecanthropus erectus itu saya ketawa itu. Itu yang disebut dengan Big Bang teori, evolusi Darwin. Ya kan? Katanya nenek moyang kita kan dari itu. Ya kan? Tabrakan Big Bang teori itu ya, tabrakan benda besar. Nah, kenapa nabrak? Karena gelap. Makanya semua yang tidak dalam terang itu tabrakan pasti. Terang Tuhan nggak begitu. Big Bang itu teori kegelapan. Ya kan? Tabrakan, jatuh, yang kecil jadi semut, agak besar jadi kucing, lebih besar lagi jadi anjing, agak besar lagi jadi kuda, kemudian jadi monyet. Ya kan? Monyetnya jalan-jalan manjat pohon kelapa, ambil kelapa, dimakan, batoknya dibawa, waktu dia ngaca di sungai kok berewokan semua, dia cukur. Nah itu katanya opa-oma kita. Kita ketawa, tapi coba bayangkan. Teori ini
dicekokin orang di seluruh dunia. Dari kecil anak kita sudah dibegitukan. Nah itu false belief itu, spirit. Makanya Western world susah diterobosi karena ininya kalau nggak diubahkan. Ngeri. Paradigma itu ngeri. Makanya saya selalu wanti-wanti pada semua pendeta, hati-hati ngajar, jangan sembarangan. Transfer spirit itu bukan salaman kemudian ke transfer. Itu mistis kan. Saya salaman sama siapapun. Ada pendeta yang mau khotbah nggak berani salaman, takut ke transfer. Loh, saya nggak begitu. Salaman saya mau tukang parkir salaman, sama pedagang bubur salaman aja. Cuman kan memang sekarang salaman agak dilarang karena jaga jarak kan. Tapi beberapa udah salaman tadi. Pak Johan tiba-tiba salaman tadi sama saya. Ya nggak apa-apa lah, kondisi ya tetap jaga protokol kesehatan ya. Tapi begini Bapak Ibu, transfer spirit itu begini, saudara mengagumi seseorang pengajar, apa saja yang dia katakan dilakukan. Nah kalau selama standarnya masih firman nggak apa-apa, begitu menurun, nah itu bahaya. Hati-hati, makanya saya selalu mengawasi diri saya dan pengajaran saya. Benar nggak yang saya ajarkan? Makanya please ya, kalau saya khotbah di sini, Bapak Ibu jangan langsung percaya. Pulang selidiki dulu, ini Rubin Ong ini ngomong bener nggak? Ya, apa dia punya motif politik dalam dia bicara? Gak apa-apa. Saya tidak takut dibegitukan. Ya kan? Sebab bisa saja saya asumsi keluar dari cara pandang saya kan. Nah, oke, kembali. Jadi kita diciptakan Bapak Ibu. Tuhan ciptakan kita. Tapi ternyata yang kedua isinya adalah kejatuhan. Manusia jatuh. Jatuhnya dari mana jelas? Manusia diciptakan jatuh dalam dosa. Dosa berasal dari kata hamartia, meleset dari sasaran. Tapi jatuhnya seringkali orang tarik ke dogma. Makanya jangan melihat Alkitab dari sisi dogma. Dogma itu begini, Alkitab disuruh ngikutin kita. Kita yang harus ngikutin Alkitab. Misalnya dogmanya begini, orang berkata manusia jatuh kehilangan surga. Enggak. Manusia itu tidak kehilangan yang dia tidak miliki. Manusia kan tidak tinggal di surga. Nanti di langit dan bumi baru itu ada di sini, bukan di atas. Surga itu tahta Tuhan. Kayak saya misalnya, saya bilang sama teman saya misalnya yang di sini, Pak tolong doakan saya kehilangan BMW terbaru. Loh dia tahu mobil saya apa, dia ketawa. Loh, Pak Rubin memang punya BMW? Enggak. Berarti saya senewen kan. Saya tidak kehilangan yang saya tidak miliki. Nah waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak jatuh dari surga. Makanya orang pengennya pada mau ke surga. Itu kan pengajaran abad 16. Kekristenan pokoknya kamu percaya Yesus, kamu masuk surga. Makanya berapa banyak orang tidak tahan menderita, pengennya cepat masuk surga. Makanya setan berkata, cepatlah kamu ke surga. Bumi kita yang urus. Makanya bumi rusak, kita kaget-kaget. Kekristenan tidak bisa bikin apa-apa. Pasif kita. Oh iya. Ya ini pengajaran agak mendewasakan lah ya. Oh kita pasti akan ke surga. Tapi turun lagi kan. Itu namanya bema. 1 Korintus pasal 10. Kita menghadap tata pengadilan Allah. Nah di situ sudah nggak ada lagi yang masuk neraka. Karena udah diselamatkan. Itu yang disebut dengan porosia dan epifanie. Yesus turun dibagi dua bagian kan. Di awan dulu, yaitu sangkakala berbunyi, yang mati pada bangkit. Kita yang masih hidup, kalau masih hidup diganti tubuh kemuliaan. Bentuknya kayak apa saya nggak tahu. Nah kemudian kita menghadap tata Allah, itu bema namanya, bukan bemo. Bema itu reward. Ada lagu sekolah minggu, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Nah itu reward, itu tergantung dari apa yang kita lakukan kan. Ada reward, is the king. Makanya capek-capek pelayanan kenapa? Saya kejar itu. Kalau soal fasilitas ya berapa sih? Enggak lah, saya kejar itu. Toh makan juga berapa, saya juga kurangin makan sekarang. Ya, itu yang saya kejar dalam kehidupan. Itu, gak ada yang lain. Capek-capek di pelayanan, tapi kejar itu saya. Sebab yang ditabur pasti dituai kan dalam kekekalan. Yang setuju katakan amin. Makanya pelayanan gak usah lirik-lirik manusia, cari perhatian manusia. Ngapain lagi? Apalagi jilat-jilat orang, jangan, asin rasanya, darah tinggi nanti. Gak usah lah. Nah kalau saya bilang pelayanan tidak cuma di mimbar, di pekerjaan, di kehidupan.
Ada orang kan semangat kerja kalau lagi dilihatin pimpinan. Begitu enggak, sembarangan. Tuhan lihat. Ini memang posisi bangku jadi begini, saya mesti begini, jadi turun mimbar agak pusing sih memang ya. Karena saya begini. Oke, kembali lagi. Nah Bapak Ibu, dosa. Tapi puji Tuhan, yang berikutnya adalah Tuhan tebus kita. Haleluya. Amin. Dia merdekakan kita. Merdeka. Dia tebus kita. Tahu nggak istilah penebusan? To buy back. To buy back. Dibeli kembali. Manusia jatuh itu karena begini, mengikuti keinginannya, meleset dari semua yang Tuhan tetapkan. Nanti saya beritahu, ketetapannya apa? Kita tinggal di kerajaan di mana ada konsekuensi. Kita tidak bisa main-main. Makanya betul, orang kadang-kala ngajar, Tuhan baik, Tuhan penuh kasih. Oh iya, saya percaya. Tapi jangan cuma berhenti di situ. Karena Injil itu sekarang berita baik yang sudah mulai diencerkan. Berita baik apa? Gaji saya naik. Berita baik apa? Mobil saya baru. Berita baik apa? Rumah saya nambah. Berita baik apa? Ya deposito saya nambah. Orang pikir cuma berita baik itu. Enggak. Bukan itu Bapak Ibu. Berita baiknya adalah He's the King, dia raja. Karena begini, sekarang berita baik adalah yang menguntungkan kita. Tidak peduli Tuhan untung atau tidak. Pokoknya baik saja. Makanya di ibadah pertama saya tadi bilang, jangan-jangan kita sudah ciptakan Tuhan yang lain di pikiran kita. Bukan Tuhan yang seperti dipikirkan Paulus sama para martir. Ya, karena kalau tidak menguntungkan kita, kita marah. Doa kita tidak dijawab, kita kecewa. Ada apa sedikit, kita tinggalkan Tuhan. Nah Tuhan yang mana sebetulnya yang ada di pikiran kita? Belum tentu orang di gereja menyembah Yesus. Agak keras lah sedikit, gak apa-apa ya. Atau saya ganti khotbah saja Bapak Ibu. Mumpung masih bisa loh ini. Ya kan, kita salto-salto begitu biasa lah Bapak Ibu. Bisa loh dari begini tiba-tiba khotbahnya tentang bagaimana sukses, muda, sehat, tua, kaya raya, tua masuk surga. Oh sekali lagi pastilah orang benar ada dalam kerajaannya. Tapi begini Bapak Ibu, jangan kemudian kita salah berita. Sebab begini, Tuhan tebus kita. Istilah tebus itu istilah Pegadaian. Dari wajahnya sih banyak punya pengalaman di Pegadaian. Nah, karena yang bicara pun pernah punya pengalaman sekali seumur hidup saya gara-gara nolong orang, saya taruh motor saya zaman pelayanan kuliah mahasiswa dulu untuk nolong orang. Orang tanya, motormu di mana? Kok kamu jalan kaki? Saya lagi sekolahkan supaya pinter. Loh, sekolah di mana motor? Pegadaian Pak. Yang aneh Pegadaian itu slogannya keren ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Padahal itu masalah. Loh, kan slogannya begitu ya. Kalau ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Benar gak? Atau sudah ganti sekarang? Oh masih, yang ngomong keras kayaknya punya pengalaman nih. Agak kepahitan nih. Enggak lah, bercanda saja Pak ya. Tahu gak Bapak Ibu? Jadi Pegadaian itu begitu, penebusan. To buy back. Tuhan tebus kita. Tapi yang keempat, nah ini dia. Ini yang disebut dengan kita dimuliakan kembali. Glorification. Ya kan? Setelah crucifixion, glorification. Kemudian nanti coronation. Tuhan dimuliakan. Nah, kita dikembalikan lagi pada kemuliaan. Nah, kemuliaan inilah yang kita kejar. Makanya tadi saya di awal ngomong, kekristenan bukan bicara ritual agamawi. Tapi ini kehidupan di mana dia memerintah as a king, dia raja. Coba yang dari Jogja, Solo atau Cirebon yang punya kesultanan tahu ya. Saudara, para abdi dalamnya keraton itu kalau datang ke menghadap ke Sinuhun atau sultan. Saya punya istri orang Jogja. Saya lama di Jogja rintis jemaat. Hampir 10 tahun saya di sana. Itu kalau datang Bapak Ibu, ya ampun ngesot. Dan mereka kalau mengabdikan diri, dari kakek, ayahnya sampai anaknya, naik sepeda berkilo-kilo dari Bantul, Sleman. Karena di area raja itu sudah bukan lagi area main-main.
Ya, makanya saya tidak setuju kalau orang berkata, yuk kita menyembah supaya diberkati. Come on. Penyembahan bukan lagi berkat. Berkat itu sudah tersedia di salib Kristus. Tuhan jadi terkutuk supaya kita yang terkutuk diberkati. Tapi kalau sudah penyembahan area apa? Raja. Karakternya harus rendah hati. Makanya orang sombong bisa nyanyi tapi tidak bisa menyembah. Orang sombong bisa tepuk tangan tapi tidak bisa menyembah. Karena penyembahan bukan sikap tubuh, penyembahan sikap hati yang bergantung total pada Tuhan dalam segala keadaan dan di setiap keadaan. Nah, dalam segala keadaan kita ngandelinnya siapa? Uang kah, koneksi kah? Kalau kita tidak ngandelin Tuhan, kita tidak menyembah. Kita nyanyi bisa, nyanyi lagu rohani tidak menjamin orang rohani kan? Main lagu rohani tidak menjamin orang rohani, khotbah rohani tidak menjamin orang rohani. Tapi sikap hati saya itu total tergantung sama Tuhan atau tergantung sama uang, jabatan, koneksi, fasilitas. Saya bilang begini Bapak, ini ke depan kondisi berat. Pandemik mengajarkan kita, materi tidak bisa tolong kita. Virus yang kasat mata bayangkan, menghancurkan semua negara. Superpower seperti apapun, goyang semua. Efeknya sekarang inflasi di mana-mana. Efeknya sekarang adalah krisis di mana-mana. Ini akan terus Bapak Ibu, terus. Cacar monyet sudah mulai masuk di Indonesia. Sebentar lagi cacar gajah, sebentar lagi cacar apa saya nggak tahu. Cacar panda atau apa. Nanti kungfu panda saya nggak tahu juga ya. Apapun lah, apapun. Oh iya. Saudara jangan berpikir ke depan ini. Makanya kalau kita tidak dipersiapkan kuat. Saya setiap kali ketemu mimbar, saya berkata, Tuhan izinkan saya bicara untuk mengajar. Nah, dimuliakan. Ini Pak Rubin sudah susah di luar, kita dimarah-marahin. Enggak, saya enggak marah loh. Saya baik kok, percayalah. Ya, kayaknya enggak percaya sih saya baik kayaknya ya. Nah, coba lihat. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ini ide kita. Enggak ngomong agama loh. Tapi ini raja. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Selem, rupanya Tuhan. Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan Allah mengembuskan nafas. Debu tanah yang dibentuk diembuskan nafas. Ada part of God di dalam kita. Makanya itu muncul kata Zoe, kualitas hidup yang hebat. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Coba. Ada kuasa, ada wibawa. Coba nanti Bapak Ibu baca Markus pasal yang ke-6. Ya, Herodes Antipas berkuasa di Yudea, mengambil seenaknya istri saudaranya, Herodes Filipus di Galilea. Namanya Herodias. Coba, Yohanes datang ke istana, bayangkan. Dia berkata, tidak halal engkau mengambil istri dari saudaramu. Coba bayangkan. Raja bisa berbuat apa saja, tapi Herodes takut sama Yohanes karena dikatakan, Yohanes itu suci dan benar. Kalau orang sampai disegani penguasa, itu sesuatu banget. Saya mau. Kalau orang sampai disegani, makanya Bapak Ibu bersiaplah orang-orang yang hidup benar. Saya beritahu, para penguasa, para raja-raja, para orang-orang hebat akan datang pada saudara untuk minta nasihat dari kita. Ya. Oh iya. Saudara yang luar biasa, karena ini kita ditentukan untuk ini. Coba ayat yang ke-27, Alkitab berkata begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Itu tadi saya katakan, bukan teorinya evolusi, bukan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan ciptakan kita, Tuhan enggak kemudian seenaknya bikin kita, enggak, segambar dengan dia. Makanya di ayat yang ke-28. Nah ayat ini harus kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah akan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Sayang terjemahnya bahasa Indonesia beranak cucu. Kalau begitu nanti anak SMP gimana? Tapi terjemahan aslinya kan be fruitful. Berbuah banyak and multiply. Sudah bisa cek nanti di King James lah. And God blessed them and God said unto them, be fruitful and multiply dan sebagainya. Bapak Ibu bisa baca itu ya. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, saya akan tarik beberapa hal.
ternyata betul kita harus kembali kepada ide awal ini. Nah, bahwa bicara tentang apa yang tadi saya katakan, jadi kita ini ada dalam pemerintahan Allah. Nah, pemerintahan ini punya dua manifestasi. Ada dua manifestasi. Saya secara singkat, saya berdoa Roh Kudus akan terjemahkan ini pada kita semua. Yang pertama manifestasinya kepada yang disebut dengan mandat kebudayaan. Jadi dalam kerajaan Allah itu ada budayanya. Setiap kerajaan punya budaya, Bapak Ibu. Budaya itu apa? Sesuatu yang kita lakukan sudah terbiasa tanpa kita berpikir lagi untuk melakukannya. Kan budaya itu begini, yang kita lakukan menjadi habit dan itu menjadi culture. Bahkan orang kalau melakukan sesuatu sudah tidak berpikir ulang lagi, itu sudah jadi budaya. Misal, harusnya berkorban itu kita sudah tidak perlu mikir lagi. Kalau orang berkorban masih mikir hitung-hitungan transaksional, berarti berkorban belum jadi budaya. Ya, budaya itu begini, sesuatu yang dilihat tapi tidak perlu disuarakan. Saya tadi di ibadah pertama bilang, kalau saya misalnya pakai belangkon dan kemudian kalau jalan permisi terus, orang pasti tahu saya orang Jawa dan memang saya Jawa. Saya lahir di Jawa, ya kan? Jadi budaya itu begitu tuh Bapak Ibu, tidak perlu disuarakan tapi orang melihat. Ya, apalagi misalnya, makanya kalau orang masih melakukan sesuatu masih berpikir, berarti itu belum jadi budaya. Mengampuni masih berpikir, hitungannya apa ini? Berarti mengampuni belum jadi budaya. Misalnya kesatuan, sayang sih ya, saya itu terlibat dalam pergerakan jaringan banyak Bapak Ibu. Kadang-kala pemimpin pujian kan suka nyanyi lagu Satukanlah Kami ya Tuhan, ada itu lagu itu ya, pendeta-pendeta terus gandeng-gandengan tangan di mimbar. Ya, tapi begitu turun pukul-pukulan lagi. Ya, bukan tonjok-tonjokan fisik, tapi pukulan lewat omongan, lewat gosip, lewat perpecahan. Karena begini, unity itu tidak perlu dipertontonkan lewat cuman teori, apalagi hanya diucapkan. Kalau tidak dipraktekkan berarti unity belum jadi budaya. Ya kan? Kesatuan itu tidak perlu didengung-dengungkan hanya lewat omongan, tapi praktek enggak. Kita boleh berteori hebat tentang kesatuan, tapi sama yang lain kita menyepelekan, kita pahit, kita pecah, ya berarti belum jadi culture. Nah itu tuh. Jadi kerajaan Allah itu punya manifestasi budaya. Saya kalau lihat orang ya, budayanya misalnya rajin, budayanya apa? Memberi, berkorban, budayanya apa? Rendah hati. Wah, berarti manifestasi kerajaan Allah itu ada dalam hidupnya. Karena titah raja kalau dilakukan, makanya pemazmur berkata, kesukaanku adalah melakukan firman dan Tauratmu ya Tuhan. Ya kan kita sering baca itu ya. Bahwa kerinduanku adalah mengerjakan apa yang menjadi titah dan perintahmu. Nah itu budaya itu Bapak Ibu. Orang kalau sudah terbiasa begitu, udah. Makanya misalnya ya, di pom bensin itu sebetulnya disiplin dari luar itu tidak penting kalau orang punya disiplin dari dalam. Kenapa? Kok ada ayat dilarang merokok di pom bensin misalnya? Karena bahaya kan? Ya kan? Karena bahaya. Kalau orang punya disiplin dari dalam, tidak perlu disiplin dari luar. Kenapa penting disiplin dari luar? Karena orang tidak punya disiplin dari dalam. Ya. Udah, itu budaya. Nah, saya berharap manifestasi ini ada. Dunia ini sekarang tidak butuh teori, capek Bapak Ibu. Apalagi anak milenial, ya ampun. Data tiap hari jutaan masuk ke smartphone mereka. Cuman yang hati-hati untuk anak milenial, hati-hati ya. Kakakmu bicara, om atau kakak ya? Om ketalu tua kali ya, kakak lah. Enggak, karena begini, kalau enggak hati-hati. Anak milenial sekarang, informasinya penuh. Tapi hati nuraninya tumpul. Kalau nggak hati-hati loh, kalau nggak semua begitu. Saya kemudian mengeneralisasi, enggak, cuman kasih tahu aja hati-hati. Karena coba bayangkan, orang mau belajar apa sih coba? Mau bahasa Ibrani, Bapak Ibu, belajar saja lewat platform YouTube. Orang mau belajar bahasa Jepang, mau belajar bahasa pedalamannya mana Brasil, gampang kok lewat YouTube. Coba bayangkan, Bapak Ibu bisa belajar itu. Tapi begini, orang butuh sekarang keteladanan. Dan teladan ini sekarang kering Bapak Ibu, kering asli. Saya lagi sedih loh, banyak orang berjatuhan.
teladan kemudian berantakan. Ya, makanya saya sedihnya kalau sampai orang turun respect pada banyak hal dalam kehidupan. Nanti bisa berlaku hukum yang gawat kan, hukum rimba dan sebagainya. Makanya saya tahu begini, saya harus jadi teladan. Ya, saya sedih lah kalau orang berkata, alah pendeta sama saja lah. Suka duit juga lah, suka apa. Hang on, gak semua begitu. Gak semua begitu. Ya. Oh, gampang Pak, Ibu untuk saya kemudian tetap punya prinsip dengan rekan-rekan yang masih waras-waras. Oh, enggak gampang. Tapi kan saya sadar, oh iya, ada culture. Ya. Nah, yang kedua, saya tutup. Selain mandat budaya, kita itu punya mandat pemerintahan. Nah, dalam mandat pemerintahan ini ada dua kan, yaitu government, pemerintahan Tuhan, tapi juga governance, tata kelola. Dua hal ini. Kalau sudah bilang pemerintahan, berarti saudara akan punya otoritas. Coba tampilkan ke ayat 28 tadi, Kejadian 1, saya akan segera selesai. Timekeeper tolong kasih tahu saya waktunya ya. Karena nanti ada Ruth Sahanaya, ada siapa lagi? Harvey Malaiholo nyanyi atau siapa? Enggak ya? Oh enggak ya? Masih nyanyi lagi nanti ya? Oh keren, keren itu asli. Tonton sampai habis. Tapi minta maaf saya habis ini kayaknya perlu jalan dulu karena ada hal yang saya harus kerjakan untuk mungkin ya, sambangi teman saya yang baru kedukaan. Kemudian nanti sore saya akan comeback lagi ya, datang lagi ke sini. Nah ini, kata berkuasa, ya berkuasa, ada ya itu, berkuasalah. Itu jangan diartikan berkuasa menaklukkan orang lain, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Makanya tahu Bapak Ibu, negara kecil seperti apapun kalau dijajah melawan. Indonesia dulu, zaman dulu, pakai bambu runcing saja lawan. Belanda, Portugis. Karena manusia tidak pernah diciptakan berkuasa untuk menguasai lainnya. Berkuasanya apa? Atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah ini yang disebut dengan governance, tata kelola kehidupan. Ya, Tuhan mau kita punya tata kelola yang baik, makanya bekerjalah untuk menata kelola. Ya, makanya kenapa? Nah itu, ayat awal itu kan Tuhan memberkati mereka. Jadi begini Bapak Ibu, kita bekerja bukan untuk diberkati. Kita diberkati untuk bekerja secara excellent. I repeat again, kita bukan bekerja untuk diberkati. Kita diberkati untuk bekerja secara excellent. Saya ulang lagi, kita bekerja bukan untuk diberkati. Kita diberkati untuk bekerja secara excellent. Makanya uang harus mengikuti pekerjaan dan pelayanan. Jangan pekerjaan pelayanan mengikuti uang. Salah pasti. Ya, Pastor Eradi masih ada di sini enggak? Nanti ada pengumuman 2 PM. Saya suka kata-kata tadi. Di 2 PM nanti akan dibahas hari ini soal money. Orang Manado bilang doi. Ya betul ya? Ya, iya dong. Atau cien. Ya, saya nggak tahu bahasa rohnya apa, saya nggak tahu itu ya. Ya, tapi betul kan, kita diberkati. Jadi berkat itu yang utama dulu. Kenapa? Kenapa saya diberkati? Karena saya harus melaksanakan tugas dua itu, government dan governance. Kalau saya tidak diberkati, saya melakukan apa? Tapi berkat itu jangan diukur dari duit. Berkat berasal dari dua kata, barak. Barak. Ya, aku memuji Tuhan, itu memberkati. Tapi yang kedua adalah berkah. Berkah itu begini, Pak. Ibrani itu kan bahasa gambar. Lutut bertelut, tangan tengada begini, Tuhan menumpangkan tangan. Makanya orang kalau diberkati itu disertai Tuhan. Karena Tuhan mau bekerja lewat dan di dalam hidup kita. Dan berkat itu nyata, tidak abstrak. Oh iya, lihat Yusuf datang ke Mesir bawa apa? Cawat. Orang kalau ada sebagai budak itu tidak punya bank account, tidak punya fasilitas. Makanya saya ketawa kalau orang berkata, sukses harus ada fasilitas dulu. Come on. Yusuf tidak perlu punya fasilitas untuk jadi sukses. Yusuf tidak perlu jadi orang Mesir untuk jadi penguasa Mesir. Yusuf tidak perlu masuk terahnya Firaun dulu untuk berkuasa sebagai orang yang berkuasa di Mesir.
Yusuf datang apa? Telanjang, tapi di Potifar diberkati, di penjara diberkati. Stepnya asik, dari keluarga, masyarakat, baru bangsa. Makanya kalau di keluarga nggak benar, bagaimana kelolanya di masyarakat? Bagaimana kelolanya di bangsa? Yusuf tata kelolanya di keluarga dulu. Dia setia. Tapi kan Potifar dan istrinya melihat Yusuf dengan cara berbeda. Potifar melihat excellennya Yusuf, istrinya Potifar melihat yang lain dari Yusuf. Ya masalah kemudian terjadi. Tidak perlu dibahas lah, ini khusus dewasa. Tahulah ya, rayu itu ibu Potifar. Sudah tahu, tapi Yusuf tidak mau ke distract. Karena dia tahu tujuannya untuk apa. Kalau dia rusak, saya tidak salahkan Yusuf. Dibuang, dikhianati saudara-saudaranya. Tapi tetap ada anak muda yang tetap kudus. Di tengah ketidakkudusan. Saya challenge yang muda-muda. Kalau bilang ini generasi seks sudah biasa. Come on, lihat Yusuf dong. Jangan digeneralisasi semua. Seakan-akan semua prinsip dunia benar. Enggak, ada prinsip yang benar. Saudara punya otoritas, makanya tangan kita penuh kuasa, mulut kita penuh kuasa. Ya kan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kita punya apa? Dunamos. Setiap orang yang menerimanya diberinya apa? Exousia. Yohanes 1 ayat 12. Saya tumpang tangan atas seseorang. Bertahun kemudian dia datang ke saya. Yang Pak Rubin katakan sekarang terjadi dalam hidup saya. Saya lupa dan saya tidak perlu ingat. Kalau saya ingat-ingat saya sombong nanti. Karena bukan dari saya, dari Tuhan tersalur lewat saya. Makanya saya hati-hati pakai tangan. Saya hati-hati pakai mulut. Karena ada otoritas tak terbatas. Nah, saudara begini, Tuhan mau kita punya tata kelola. Yuk keluar dari tempat ini, berbuah yang lebat. Perlihatkan orang di luar sana. Tuhan kita dahsyat. Saya tutup. Saya senang para sending zaman dulu. Para sending tahu ya? Utusan-utusan Injil tahun 40-an, 50-an dari Belanda, dari Amerika. Tahu nggak? Setiap kali datang tidak pernah buka gereja dulu. Yang mereka buka apa? 2. Sekolah dan rumah sakit. Baru setelah itu ada ibadah. Menyentuh kebutuhan masyarakat dulu. Coba sending-sending misi zaman dulu. Ya, yang orang tuanya mungkin dulu pelayanan. Saudara yang usia-usia mungkin udah 60 tahun, masih ingat ya om tante? Dulu para sending datang, itu tidak membangun gereja dulu. Yang dia bangun adalah sekolah dan rumah sakit. Menolong masyarakat. Padahal itu adalah gereja itu. Baru setelah itu ada kebaktian. Dan mereka berdampak. Tunjukkan pada orang di luar sana. Kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oh, bagaimana tidak Tuhan kan saya pada Indonesia bangsa yang besar. Charlie tahu lagu ini. Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan dari kasih-Mu. Ada gak? Ada. Gak tahu tiba-tiba muncul lagu ini. Bagaimana Tuhan tidakkan sayang pada Indonesia bangsa yang besar. Pada Indonesia bangsa yang besar. Jutaan jiwa-jiwa, jutaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripada-Mu. Kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu, kau terlebih rindu untuk tegakkan kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu di atas Indonesia. Dari awal
sudah mulai keluar ini. Bagaimana bisa ditampilkan nggak multimedia? Oh, pada Indonesia bangsa yang besar. Di belakang ada saya. Jutaan jiwa-jiwa, ayo tangisi negeri ini, berbualah, tata kelola yang benar, yang menantikan keselamatan dari wow, thank you multimedia. Maafkan ya pemusik, tiba-tiba muncul lagu ini. Yo, sekali lagi, bagaimana tidak Tuhan kan sayang pada Indonesia bangsa yang pulih lebih cepat, tumbuh lebih kuat. Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripadamu. Mari angkat tangan. Kau terlebih, Tuhan lebih rindu. Kau terlebih rindu. Kau terlebih rindu. Kau terlebih, oh yes, untuk tegakkan kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu di atas Indonesia. Sekali lagi angkat tangan. Tuhan ini diriku, inilah Tuhan ini doaku, Tuhan ini doaku, inilah doaku. Pakailah aku jadi alat-Mu bagi bangsaku demi kemuliaan. Sekali lagi, kau terlebih rindu. Kau terlebih, amin. Tuhan ini erangan kami, doa kami, nyanyian kami, tangisan kami, harapan kami. Dia terlebih rindu. Dia lagi cari siapa yang mau pergi bagi aku. Katakan, untuk tegakkan. Jangan sia-siakan waktu Bapak Ibu. Mari, ladang sudah menguning. Tuhan ini diriku, inilah. Mari buat sorga tersenyum. Mari buat anak domba yang sudah mati tersenyum. Inilah pakailah aku jadi alat-Mu bagi bangsaku demi kemuliaan. Pakailah aku dan pakailah aku bagi bangsaku demi kemuliaan. Katakan, tegakkan, untuk tegakkan kemuliaan-Mu, kebenaran-Mu di atas Indonesia. Katakan amin. Berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan saudara duduk. God bless you all. Dimerdekakan oleh firman Tuhan, amin. Atas nama Gembala, Pengerja, dan seluruh jemaat GBI PRJ CK7, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Rubin Ong. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7. Apakah ada? Silakan lambaikan tangannya. Ada di sebelah kiri saya. Puji Tuhan, selamat datang di GBI PRJ. Silahkan scan form biodata jiwa baru dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jemaat jiwa baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dan spesifik dapat mengunjungi counter doa setelah ibadah selesai. Kami meminta kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengisi angket yang bisa di-scan di depan kursi Bapak Ibu Saudara untuk mengevaluasi pelayanan kami. Setelah ibadah seperti biasa, setelah doa syafaat, jangan langsung meninggalkan tempat ini tapi kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Worship leader akan menginstruksikan Bapak Ibu Saudara untuk keluar satu persatu.
Baik, kita sama-sama mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, ucapan syukur, perpuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan scan QRIS yang ada terletak di depan kursi Bapak Ibu Saudara masing-masing. Atau juga bisa melalui transfer rekening yang tertera di depan monitor layar mimbar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan melalui amplop persembahan, bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan ketika Bapak Ibu Saudara keluar dari ruangan ibadah ini. Terima kasih. Dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri dan kita akan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami mau persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Michael Gunawan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah Onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom. 316 Unit English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topas. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah sekolah minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Unit pelayanan jemaat GBI PRJ akan mengadakan penyerahan anak secara onsite. Pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 21 Agustus 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org. Dan pelaksanaannya pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk info lengkap dapat dilihat di www.gbiprj.org atau dapat menghubungi kantor sekretariat di depan.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini, amin. Nah pertama-tama saya mau sambut hello para millennials di tempat ini. Ya para millennials umur 23 sampai 40 tahun. Saudara-saudara perkenalkan nama saya Eradi. Saya adalah Young Adult Pastor di GBI PRJ. Dan hari ini saya akan memberikan informasi tentang pelayanan khusus untuk para millennials yang kami beri nama 2PM. Nah saudara, saya akan mulai dengan satu survei yang membuktikan bahwa para millennials banyak yang meninggalkan gereja hari-hari ini karena ada 3 alasan. Yang pertama adalah dikatakan bahwa gereja sudah tidak relevan lagi bagi mereka. Dan yang kedua dikatakan bahwa gereja itu membosankan. Dan yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan itu tidak nyata di gereja, hanya teori saja. Nah kenapa ini bisa terjadi saudara-saudara? Saya akan pastikan kita mengerti satu hal bahwa si iblis, the devil, fears connection. Ya saudara-saudara, tujuan utamanya, strateginya adalah untuk memastikan para millennials ini tidak terhubung, tidak terkoneksi. Caranya bagaimana saudara-saudara? Biasanya, dan kita tahu ini benar-benar terjadi di society adalah yang pertama, si iblis menyerang yang namanya keluarga saudara-saudara. Nah para millennials ini mempunyai orang tua yang kita sebut dengan generasi baby boomers yang lahir tahun 45 sampai tahun 65. Nah survei membuktikan bahwa para baby boomers adalah generasi yang tingkat perceraiannya cukup tinggi. Sehingga apa yang bisa terjadi di para millennials ini, banyak dari mereka yang bertumbuh di keluarga yang broken home. Ada beberapa millennials bertanya sama saya pertanyaan-pertanyaan yang cukup unik Bapak Ibu Saudara-saudara. Yaitu dia tanyakan bahwa kok kalau misalnya keluarga itu banyak yang pahit hubungannya, kenapa saya harus menikah? Kok kalau banyak anak-anak terlantar, kenapa saya harus punya anak? Dikatakan begitu. Nah pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah sesuatu pertanyaan yang konyol, tetapi real karena memang zaman sudah berubah saudara-saudara. Nah oleh karena itu yang pertama yang iblis lakukan. Yang kedua, iblis itu selalu menyerang gereja Tuhan. Kenapa? Karena dengan demikian para millennials tidak akan bisa percaya dengan yang namanya gereja. Mereka akan berkata orang yang di gereja itu sama munafiknya dengan yang di luar. Dan yang ketiga, strategi si iblis adalah dia mencoba untuk supaya para millennials tidak terkoneksi satu sama lain. Caranya gimana saudara-saudara? Saudara kalau kita perhatikan, millennials adalah generasi yang sangat high tech, betul saudara-saudara? Yang sangat terkoneksi melalui sosial media. Tetapi ternyata kalau kita telusuri, generasi millennials adalah generasi yang paling terisolasi. Karena mereka berpikir secara follow Instagram saja itu sebuah hubungan. Ternyata itu bukan hubungan yang real saudara-saudara. Dan bukan saja itu, mereka berpikir bahwa beribadah online itu sudah cukup. Ternyata itu tidak cukup. Dan yang ketiga, mereka mempunyai kelemahan yaitu mereka tidak bisa berhubungan secara real. Karena mereka berpikir untuk bisa diterima oleh temannya, mereka harus bersikap dan mempunyai barang-barang yang ditunjukkan di sosial media. Sehingga untuk mereka bisa berteman dengan real, dengan rapuh, dengan fragile, dengan apa adanya itu membutuhkan skill yang baru bagi mereka. Nah saya mau bagikan satu firman Tuhan di Yohanes 15 dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu kata Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para millennials di sini. Demikian juga para millennials tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah oleh karena ini di 2PM saudara-saudara kita mempunyai satu slogan relationship beyond membership. Bukan sekedar kami rindu para millennials untuk hadir di ibadah kita, tetapi kami rindu para millennials untuk tertanam di dalam komunitas kita saudara-saudara. Nah kalau saya bisa tunjukkan para young professionals yang ada di komunitas kami. Ada dari mereka yang dari marketplace, di Tokopedia, bahkan the head of IT ada di pelayanan kami. Ada yang bekerja sebagai accountants, entrepreneur, bankers, doctors, dan yang menarik ada social media influencer. Ada bersama-sama kami. Seorang YouTuber terkenal di Indonesia, saudara. Followernya bukan 1.000 orang, bukan 2.000 orang, tetapi 1,5 juta orang ada bersama-sama dengan kami. Dan yang mau saya buktikan bahwa para young professionals yang bekerja dengan luar biasa dari kadang-kadang kita harus keluar dari rumah pada saat masih gelap dan pulang sudah malam. Ternyata di dalam kesibukan kita tetap bisa tertanam di dalam Tuhan. Ini saya mau buktikan bahwa satu grup lagi yang kami rindu untuk bisa bergabung dengan kami yaitu young couples, young families saudara-saudara. Dan biasanya teridentifikasi dengan mereka yang mempunyai bayi masih kecil. Ya saudara-saudara,
karir atau bisnis yang sedang naik daun, ya mendidik anak yang sulit, kadang-kadang anaknya susah makan atau sedang sakit. Kita cuma mau katakan pada saudara-saudara di sini, young couples, kalian tidak harus terisolasi. Kalian bisa tertanam di dalam komunitas yang sehat, yang bisa menopang kalian, saudara-saudara. Kemarin kami piknik bersama, kami sukacita luar biasa, anak-anak kami sukacita luar biasa, kami membangun fellowship yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau tadi dikatakan bahwa millennials mengatakan gereja tidak relevan, saya mau pastikan di 2 PM kita akan membahas hal-hal relevan. Hari ini saudara-saudara, wakil saya Pastor Randy akan membahas tentang uang, saudara-saudara. Bagaimana kita harus menjadi tuan atas uang, bukan uang menjadi tuan atas hidup kita. Bulan depan kita akan membahas hal yang mungkin jarang dibahas oleh gereja, yaitu kita akan berbicara tentang seks. Kalau dikatakan bahwa gereja itu bosan, kita compact, kita desain ibadah kita dengan begitu compact, dengan begitu ringkas, supaya benar-benar berkualitas dan menjawab kebutuhan, saudara-saudara. Nah, kenapa deh jam 2 siang? Karena saya percaya jam 2 siang itu jam yang paling tepat untuk para young professionals. Yang pertama, kita sudah bekerja dari Senin sampai Sabtu, kita bangun pagi sekali. Hari Minggu kita bisa bangun lebih siang. Kita tidak perlu ke gereja cepat-cepat, kita tidak perlu berantem dulu di mobil, mempersiapkan anak. Tetapi kita bisa datang ke gereja dengan hati yang sukacita, karena banyak waktu di pagi hari, saudara-saudara. Nah, saya berdoa teman-teman di sini bisa bergabung dengan 2 PM. Ya, para young professionals, para milenial, saya lihat banyak sekali. Try us. Bergabung bersama kami, menjadi dalam satu wadah. Kita pasti bisa terus mencari Tuhan dan mengasihi Dia di setiap masa kehidupan kita. Ada amin, saudara-saudara? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
dengan hormat untuk bangkit berdiri, sama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita berdoa buat bangsa kita Indonesia. Kami percaya Tuhan 77 tahun bangsa kami merdeka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau melepaskan shalom, berkat atas bangsa kami Indonesia. Kami melepaskan damai sejahtera, sukacita atas bangsa kami. Kami percaya bangsa kami akan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya Tuhan. Dan kami mau memperkatakan dengan iman, bangsa kami akan diberkati Tuhan, bangsa kami akan maju, bangsa kami akan bangkit ya Tuhan, dan bangsa kami akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hingga akhirnya datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di Indonesia seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami selalu berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kami percaya Tuhan Engkau yang selalu menyertai, memberikan hikmat atas hamba-Mu ya Tuhan. Supaya Tuhan boleh mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan yang terus memberikan hikmat pewahyuan lebih lagi untuk menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati pelayanannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami ya Tuhan, gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Kami percaya bahwa hamba-Mu akan terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost ya Tuhan. Di mana Tuhan Engkau yang selalu memberkati kesehatannya, Engkau yang memberkati keluarga besarnya, Engkau juga yang memberkati pengembalaan hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami juga membawa Gembala CK7 Dr. Yanto ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menjadi penolong dan perisai atas hamba-Mu. Engkau yang memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7. Sehingga menjadikan setiap kami umat yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati keluarga besarnya, berkati Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu, dan cucu-cucunya diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Kami percaya hari-hari ini ya Tuhan, anak-anak muda akan dipakai Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan, menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir saat ini ya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, dan setiap kami boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat melalui hamba-Nya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi percaya dan sudi berkati, sama-sama katakan amin.